Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهائدنا نقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pengajian tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Terlebih dahulu kita baca suratul Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada ayat ke-11. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ayat ke-12. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Innal abrara sabtemane pira-pira wong kang bagus ay al mukminin tegese pira-pira wong mukmin as-shadiqin kang jujur kabeh lafi naim yakti iku ing dalem kenikmatan ay jannatin tegese ing dalem swarga wa innal fujjara lan sak temene pira-pira wong kang jahat ay al kuffara tegese pira-pira wong kafir lafi jahim yakti iku ing dalem neraka ay narin tegese ing dalam neraka muhriqatin kang bakar yaslaunaha melebu sapa al-fujjar ing jahim yakni ngersakaken sapa Allah yadkhuluna padha mlebu sapa al-fujjar al-jahima ing neraka al-jahim muqasina padha ngrasakne kabeh harroha ing panase jahim yaumaddin ay yaumal jaza tegese ing dalem dina pembalasan alal a'mali ing atase pira-pira penggawe wa ma hum anha bighaibin wa ma hum lan ora ana utawi al-fujjar anha saking jahim ay anil jahimi tegese saking neraka al-jahim iku bighaibina kelawan wong kang gaib kabeh wa hadza lan utai iki yadullu iku nuduhaken apa hadza ala takhlidil kuffari ing atase abadine pira-pira ngabadekne pira-pira wong kafir ing dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jadi nanti di akhirat pada hari kiamat itu manusia akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu al-abrar dan al-jahim, al-abrar dan al-fujjar. Al-abrar adalah orang-orang mukmin, mereka orang-orang mukmin, maka tempat mereka nanti itu di dalam surga. Sedangkan al-fujjar, yakni orang-orang kafir, tempat mereka nanti itu di dalam neraka. Jadi di akhirat hanya ada dua tempat, karena akhirat itu adalah tempat atau tempat dan waktu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan ketika seseorang hidup di dunia. Sehingga yang ada balasan kebaikan tempatnya itu di surga, dan yang kedua balasan atas keburukan tempatnya di neraka. Itu akhirat. Berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Kalau di dunia ini itu memang bukan tempat pembalasan atas amal.
Dunia bukan tempat pembalasan atas amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga manusia di dunia ini, ya mereka ada yang senang, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Itu di dunia ini. Nggak ada orang yang senang terus dan tidak ada yang susah terus. Jadi dunia ini adalah tempat beramal, sementara akhirat itu tempat pembalasan atas amal. Al-yawmal amalu wala hisab wa ghadanil hisab wala amal. Itu perkataan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-yawmal amalu wala hisab. Hari ini di dunia adalah waktu untuk beramal. Nggak ada hisab. Hari ini nggak ada hisab. Nggak ada pertanggungjawaban atas amal. Wa ghadan, dan besok di akhirat itu hisab. Yang ada adalah pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Wala amal, dan tidak ada amal di akhirat nanti. Seseorang itu nanti fi na'im atau fi jahim itu tergantung dunia, ketika dia hidup di dunia yang pendek. Jadi kehidupan akhirat yang panjang, yang tidak berakhir, yang abadi, itu ditentukan oleh kehidupan seseorang yang pendek di dunia ini. Ketika di kehidupan yang pendek ini seseorang beriman, maka di akhirat dia akan lafi na'im. Lafi na'im, dia akan berada dalam kenikmatan yang abadi di dalam surga. Tetapi ketika seseorang di dunia yang pendek ini dia kafir, maka lafi jahim, dia akan nanti di dalam neraka yang selama-lamanya. Jadi sangat menentukan dunia ini, kehidupan dunia ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat yang kekal. Karena itulah maka orang yang cerdas, orang yang berpikir, maka dia akan senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk kepentingan kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka jahim, akan merasakan panasnya neraka nanti pada yaumaddin, yaitu yaumal jaza, yaitu yaumul qiyamah. Pada hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka sebagai balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka orang-orang kafir, al-fujjar, orang-orang kafir itu dari neraka tidak bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin, maksudnya mereka akan senantiasa mendapatkan azab neraka. Tidak pernah absen, nggak pernah ghaib dari azab neraka. Nggak pernah dia istirahat dari azab neraka. Tetapi selama-lamanya, setiap detik, setiap waktu akan diazab di dalam neraka tanpa ada ujungnya. Itu maksud dari ayat wa ma hum anha bighaibin. Maka ayat ini adalah sebagai dalil dari sekian banyak dalil yang lainnya, satu dalil dari sekian banyak dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa neraka itu abadi dan orang-orang kafir di dalam neraka itu abadi. Ini salah satu dalilnya. Banyak dalilnya dalam Al-Quran tentang masalah
bahwa orang-orang kafir itu akan diazab selama-lamanya di dalam neraka. Allah berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Allah melaknat orang-orang kafir dan telah menyiapkan untuk mereka neraka dan mereka di dalamnya akan abadi selama-lamanya. Ayat-ayat yang serupa dengan itu jumlahnya puluhan, yang semuanya menegaskan bahwa neraka itu abadi, otomatis penduduk neraka itu abadi, otomatis neraka sebagai tempat bagi orang-orang kafir itu juga abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan neraka itu abadi. Abadi artinya tidak berujung, tidak ada akhirnya. Di antara ayat tersebut, ayat yang sedang kita bahas ini, wa ma hum bi kharijina wa ma hum anha bi ghaibin, bahwa mereka orang-orang kafir itu tidak akan ada yang gaib dari neraka. Artinya mereka terus-menerus tanpa henti dalam azab Allah di dalam neraka. Tidak ada liburnya meskipun hanya 1 hari. Nggak ada liburnya meskipun hanya 1 jam. Meskipun hanya 5 menit atau 1 menit. Nggak ada namanya libur untuk dari azab Allah. Di dunia ini kita bekerja keras, ada liburnya, sehari 2 hari ada liburnya. Seseorang sedih, ada liburnya, minimal pas tidur itu udah nggak sedih. Pas dia tidur hilang kesedihannya, libur dari kesedihan. Orang sakit juga ada liburnya, dia sakit, begitu bisa tidur ada istirahatnya. Tetapi kalau di akhirat nanti orang-orang kafir di dalam neraka itu nggak ada liburnya sama sekali dari azab, meski hanya sebentar, tidak ada istirahatnya sama sekali. Bahkan nggak ada keringanan azab. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang kafir nggak ada yang diringankan azabnya. Disebutkan dalam Al-Quran, la yukhaffafu anhumul azab, la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan dari orang-orang kafir azab. Artinya azab tidak diringankan dari orang kafir. Karena itu nggak ada orang yang diringankan azabnya, orang kafir yang diringankan azabnya nanti di akhirat itu nggak ada. Nah, maka di sini yang patut diwaspadai kisah tentang Abu Lahab. Ada yang mengatakan Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan azabnya karena gembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah itu tidak sabit, tidak ada dasarnya dalam Quran maupun dalam hadis. Itu dasarnya hanya mimpi. Dan mimpi itu bukan hanya mimpi, salah seorang sahabat katanya itu bermimpi tentang hal itu. Dan mimpi itu bukan dasar syarak, bukan dasar syarak. Apalagi kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas itu tidak bisa, riwayat seperti itu tidak bisa dipakai. Katanya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan azabnya. Padahal Abu Lahab sebagai penduduk neraka itu mansus dalam Al-Quran. Ditetapkan dalam Al-Quran dalam satu surah khusus. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan seterusnya. Satu surah khusus isinya laknat terhadap Abu Lahab. Nah, tetapi ada kisah mengatakan begitu. Alasannya apa? Karena gembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan pertama itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan orang kafir nggak ada yang diringankan azabnya. Yang kedua, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa rahmat Allah tidak diberikan kepada orang kafir di akhirat.
Rahmat Allah diberikan kepada orang kafir dan mukmin di dunia, tetapi di akhirat itu hanya untuk orang mukmin saja. Diringankan azab itu kan rahmah, dan itu tidak diberikan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu akan meluas terhadap segala sesuatu. Artinya orang kafir, orang mukmin di dunia ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat Allah. Tetapi fasa'aktubuha fasa'akhussuha, akan aku khususkan nikmat rahmatku itu nanti di akhirat lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang menjauhi kekufuran, yakni orang-orang mukmin saja. Karena itu ya nggak ada keringanan untuk orang kafir, keringanan azab untuk orang kafir nanti di akhirat, termasuk untuk Abu Lahab, nggak ada. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa Abu Lahab itu gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, itu bukan gembira karena lahirnya seorang nabi. Abu Lahab itu memang waktu Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab memang gembira. Tetapi gembiranya bukan karena telah dilahirkan seorang nabi akhir zaman, maka beliau gembira, enggak. Maka dia gembira, enggak, bukan beliau kalau Abu Lahab. Abu Lahab itu dia senang, gembira itu karena ada tambah anggota keluarga, laki-laki lagi. Jadi karena punya keponakan baru, anggota keluarganya bertambah. Seperti kita pada umumnya kalau ada kelahiran baru maka gembira. Abu Lahab juga gitu, ada keponakan baru lahir, laki-laki lagi, maka dia gembira, sehingga sampai gembiranya dia memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Dimerdekakan. Jadi gembiranya bukan karena lahirnya Nabi, tapi lahirnya siapa? Lahirnya keponakan dia yang menambah kebahagiaan keluarga mereka karena lahir seorang bayi laki-laki. Jadi bukan lahirnya karena gembiranya bukan karena lahirnya seorang nabi. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad jadi nabi, diangkat jadi nabi, dia orang yang pertama mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Orang-orang kafir nanti ingin keluar dari neraka, tapi nggak bisa. Disebutkan dalam Al-Quran, yuriduna ayakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Tetapi mereka nggak bisa keluar dari neraka. Pengen keluar dari neraka. Siapa nggak pengen? Karena azab tidak pernah henti. Mereka pingin keluar, tetapi mereka nggak bisa keluar dari neraka. Inilah makna dari firman Allah, wa ma hum anha bighaibin. Nggak pernah absen dari apa? Dari neraka. Nggak pernah absen. Absen itu apa artinya? Nggak hadir, nggak pernah nggak hadir di neraka. Hadir terus. Setiap sesi azab selalu hadir di situ, nggak pernah ghaib. Itu orang kafir. Wal'iyadzubillah, semoga kita semuanya dijaga dari api neraka. Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan berbagai macam amal. Dengan begitu kita berharap maghfirah Allah, ampunan Allah, dan juga itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Disebutkan Ramadan itu awalnya awaluhu rahmah, 10 pertama itu rahmah. Kemudian di pertengahannya itu adalah maghfirah. Pertengahan awsatuhu itu maghfirah. Kemudian wa akhiruhu itu itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita lanjutkan kembali. Jadi ini penting ayat ini untuk juga dihafal. Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan surga dan neraka itu tidak abadi. Ibnu Taimiyah salah satu tokoh sesat yang diikuti oleh orang Wahabi yang mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Ibnu Taimiyah mengatakan surga itu akan abadi, tapi kalau neraka itu nanti akan berakhir, akan punah. Ada saatnya nanti api neraka itu akan padam, kemudian orang-orang kafir yang ada di dalamnya ya masuk ke dalam surga karena nerakanya sudah padam apinya. Itu siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, kemarin yang dasarnya sudah kita jelaskan dalam surat An-Naba. Dalam surat An-Naba kemarin sudah kita jelaskan dasar Ibnu Taimiyah yang salah dalam menafsirkan sebuah ayat. Labithina fiha ahqaba. Dia menafsirkannya dengan penafsiran yang salah. Sudah kita terangkan. Dan sudah kita bantah Ibnu Taimiyah yang berpendapat seperti itu. Yang mana Ibnu Taimiyah ini mengikuti pendapat Jaham bin Safwan, pendiri kelompok Jahmiyah yang sesat. Kalau Jaham ibnu Safwan itu meyakini bahwa surga dan neraka itu dua-duanya akan punah. Itu Jaham bin Safwan, kelompok Jahmiyah. Tapi kalau Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau surga itu abadi, tapi kalau neraka itu akan punah. Berarti Ibnu Taimiyah itu mengambil separuh dari akidahnya Jaham bin Safwan. Nah, dia mengkritik Jaham bin Safwan, mengkafirkan Jaham bin Safwan yang mengatakan bahwa surga dan neraka akan punah, tetapi kemudian dia mengambil separuh dari akidah Jaham bin Safwan dengan mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Dan itu berlawanan dengan ayat yang kita baca ini. Wa ma hum anha bighaibin. Dan orang-orang kafir itu nggak ada yang gaib dari neraka. Artinya mereka senantiasa diazab setiap waktu selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin ay a'lamaka wa ma adraka a'lamaka kang aweh weruh ing sira ma yaumuddin ma apa yaumuddin ay yaumul jaza hari pembalasan. Yang dimaksud yaumuddin itu hari pembalasan. Jadi ad-din tidak selalu berarti agama, terkadang berarti al-jaza. Seperti dalam suratul Fatihah, Maliki yaumiddin. Yaumiddin artinya yaumul jaza, hari pembalasan, ya artinya nanti hari kiamat, pada hari kiamat. Thumma ma adraka ma yaumuddin ta'zimun, ngagungaken li sya'nihi maring li sya'nihi maring urusane yaumuddin. Jadi di sini diulang. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Diulang untuk ta'zim, untuk mengagungkan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu hal yang sangat agung, kondisinya itu sangat berat, sangat dahsyat, sehingga di sini ada pengulangan untuk menunjukkan tentang kebesaran dan kedahsyatan hari kiamat nanti. Dan kita sudah ceritakan dalam 2 surah tentang hari kiamat itu, betapa hari kiamat itu sangat mengerikan. Dia sangat menakutkan kondisi yang terjadi di saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a minal manfaati, sangking kemanfaatan, syai'an minal manfaati. Yauma la tamliku ing dalam dinone ora miliki sapa nafsun
awa-awaan li nafsin maring awa-awaan kang liya syai'an ing suwi-wiji minal manfaati saking kemanfaatan. Wa qila lan den ucapaken innahu la yamlikul amra. Innahu sak temene kelakuan la yamliku ora miliki al amra ing perkara sapa ahadun wong suwiji illallahu kejaba Allah. Wa kana lan ana sapa muqatil yaqul wis ngucap sapa muqatil nama orang. La tamliku ora miliki sapa nafsun awa-awaan li nafsin maring awa-awaan kafiratin kang kafir syai'an ing suwi-wiji minal manfaati saking manfaat. Wal amru yauma idzil lillah la yadda'i ora ngaku-ngaku sapa ahadun wong suwiji munaza'atahu ing munaza'atu ing nglawan gitu ya Allah taala wallahu a'lam. Nah, ini akhir dari surah Al-Infitar. Dikatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nah, bahwa nanti pada hari kiamat seseorang itu tidak memiliki la tamliku nafsun li nafsin minal manfaah. Jadi kalau orang kafir nanti di akhirat itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari siapapun. Artinya mereka juga nanti tidak bisa mendapatkan syafaat. Jadi kalau kafir, orang mati kafir itu sudah bahasa Jawanya itu sudah cudes ya. Sudah cudes itu sudah nggak punya harapan sama sekali. Sudah nggak punya harapan sedikit pun ketika seseorang itu telah mati dalam keadaan kafir. Harapan ampunan dari Allah itu tidak ada karena Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau orang itu sudah jatuh kepada kesyirikan mati dalam keadaan musyrik, udah enggak ada ampun untuk mereka. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Udah gak ada harapan sama sekali dia terhadap kenikmatan akhirat yang abadi. Sama sekali. Itu siapa? Orang kafir. Gak ada harapan untuk dapat pengampunan Allah. Gak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat juga diberikan untuk orang Islam. Wala yashfa'una illa liman irtada. Meskipun dia orang kafir itu keluarganya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi. Meskipun orang kafir itu anaknya wali, meskipun orang kafir itu anaknya sahabat, misalnya. Meskipun orang kafir itu anaknya orang soleh, meskipun orang kafir itu istrinya orang soleh, nggak ada harapan untuk kebaikan nanti di akhirat. Nggak ada harapan, sama sekali tidak ada harapan. Siapapun itu, nggak bisa suaminya yang nabi, ayahnya yang nabi, suaminya yang orang soleh, bapaknya yang wali, kakeknya yang wali, itu nggak bisa nolong. Tidak bisa menolong kalau orang itu sudah mati dalam keadaan kafir. Nah, nggak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Berbeda dengan orang yang mati dalam keadaan mukmin, seperti apapun kondisi dia. Seperti apapun kondisi orang Islam itu, kalau dia mati dalam keadaan muslim itu ada harapan. Ada harapan, masih ada secercah harapan. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan mukmin itu
masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan. Pertama yang paling berat bagi orang mukmin pelaku dosa besar mati dalam keadaan fasik sebagai pelaku dosa besar misalnya, maka dia diazab di dalam neraka tetapi enggak selamanya. Itu harapan paling harapan paling enggak enak. Harapan yang paling enggak enak itu dia masih meskipun diazab bertahun-tahun di neraka, masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Seperti disebut dalam hadis, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya dia mati dalam keadaan Muslim, di hatinya ada sebiji sawi keimanan, kecil sekali keimanan. Berarti waktu di dunia itu yang haram-haram semuanya dikerjakan, yang wajib-wajib semuanya ditinggalkan. Setiap hari sudah jadi orang bobrok setiap hari. Tapi dia akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, dia mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Masih dikatakan nama yakhruju minan nar, nanti akan keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Ada sedikit harapan, meski harapan itu besar ya, tetapi kan itu paling beratnya. Lebih ringan lagi, orang seperti itu juga masih punya harapan mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat dari wali, sehingga yang asalnya itu dia berhak mendapatkan azab sekian tahun, itu azabnya dikurangi. Misalnya harusnya 100 tahun di neraka, jadi 50 tahun. Nah, ini lebih menyenangkan yang ini. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan syafaat sebelum masuk ke neraka. Dia harusnya masuk ke dalam neraka, dapat syafaat Nabi atau syafaat wali. Enggak jadi masuk ke dalam neraka. Harapan yang lain lagi, dia langsung dapat pengampunan Allah. Dia langsung mendapatkan pengampunan Allah. Tidak dengan syafaat, tapi Allah berkehendak mengampuni dia. Padahal dia mati belum bertaubat. Tapi Allah mengampuninya. Ada yang kayak begitu. Kan ayatnya mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ada orang dia mati dalam keadaan mukmin pelaku dosa-dosa besar tapi langsung diampuni oleh Allah. Ada yang kayak begitu. Nah, tapi masalahnya kan siapa orangnya dirahasiakan. Nah, makanya jangan kemudian seseorang, wah itu saya misalnya. Kalau dia bilang itu saya, kemudian dia akhirnya berbuat dosa semaunya di dunia ini. Nah, itu kayaknya saya. Akhirnya dia terus melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban. Dirahasiakan oleh Allah. Ada orang kayak begitu. Di dunianya rusak, serusak-rusaknya, tapi dia beriman, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, tauhid, tanzih, perbuatannya penuh dengan maksiat, tapi Allah mengampuni dia. Dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya Allah mengampuni dia. Tanpa ada syafaat dari siapapun. Ada yang kayak begitu. Sehingga dia langsung masuk surga tanpa azab. Nah, itu orang yang mati dalam keadaan mukmin. Itu kita bicara masih orang yang punya dosa pun, yang mati sebagai pelaku dosa, maksudnya yang mati sebagai pelaku dosa besar, orang fasik, ada harapan nanti di akhirat. Apalagi kalau dia mukmin saleh mati, maka surga tempatnya. Langsung masuk ke dalam surga tanpa azab sebelumnya. Karena semua dosa kecil yang pernah dilakukannya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu siapa? Orang mukmin. Beda tadi dengan orang kafir. Orang kafir sedikit pun nggak ada harapan. Harapan pengen istirahat semenit aja nggak ada. Harapan untuk mendapatkan syafaat nggak ada. Harapan untuk mendapatkan pengampunan nggak ada. Nggak ada harapan sama sekali. Harapan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang menyenangkan itu nggak ada. Harapan untuk bisa keluar dari neraka nggak ada. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Harapan untuk diringankan azabnya nggak ada. La yukhaffafu anhumul azab. Harapan mendapatkan syafaat juga nggak ada. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Nggak ada harapan sama sekali kalau orang itu mati dalam keadaan kafir. Karena itulah maka nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, yang tidak ternilai saking besarnya nikmat itu adalah nikmat iman Islam. Yang harus paling dijaga itu iman Islam ini yang harus dijaga. Harus kita hati-hati. Jangan sampai meyakini keyakinan yang kufur. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang kufur. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Sangat bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Itu semuanya akan menghilangkan semua harapan jika seseorang mati dalam keadaan kufur itu. Nah, semuanya kuncinya apa? Ilmu. Tetap kuncinya ilmu. Karena seseorang bagaimana dia bisa beriman dengan iman yang benar kalau dia nggak belajar ilmu agama. Karena untuk beriman kepada Allah, seseorang harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Kalau dia nggak kenal Allah, gimana dia bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar? Untuk beriman kepada Nabi, dia harus mengenal Nabi. Semuanya harus belajar tentang iman, belajar tentang masalah iman. Dan seseorang harus belajar bagaimana menjaga imannya itu. Menjaga jangan sampai jatuh kepada riddah. Dan itu juga butuh ilmu. Babur riddah harus dipelajari. Apa saja keyakinan-keyakinan kufur itu apa saja, ucapan-ucapan kufur itu apa saja, perbuatan-perbuatan kufur itu apa saja, agar kita bisa menjauhinya. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang nggak belajar gitu, kadang dia merasa bahwa dia itu muslim, dia itu mukmin. Dia merasa dia itu mukmin, muslim. Tetapi sebenarnya dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Merasa, perasaannya. Di KTP-nya juga agama Islam, percaya diri sekali dia tertulis agama Islam. Orang-orang lihat juga dia mati dalam keadaan sebagai orang yang beragama Islam. Dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan sebagaimana layaknya seorang muslim, padahal sebenarnya dia kafir. Kenapa? Karena sudah membatalkan Islamnya dengan riddah. Ada sebanyak orang yang seperti itu. Itu ditahlili pun ya nggak bisa. Meskipun dibacakan tahlil 70.000 kali, fida misalnya 70.000 kali dibacakan tahlil biar membebaskan diri dia dari api neraka, ya nggak bisa. Nggak ada harapan. Pokoknya kalau sudah mati dalam keadaan kafir, nggak ada harapan. Meskipun anaknya orang soleh, anaknya jadi wali sekalipun, misalnya, anaknya jadi ulama besar, misalnya. Tapi kalau orang ini matinya mati kafir, nggak bisa. Misalnya anaknya jadi kiai besar, santrinya 10.000, digerakkan baca tahlil, baca yasin, baca Quran untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya. Tapi orang tuanya kafir. Bisa nggak ya?
bermanfaat untuk dia? Nggak bisa bermanfaat. Nah, maka hal yang paling penting itu iman, itu harus dijaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling utama, beliau mengatakan afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal perbuatan yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang nggak boleh lepas, nggak boleh lepas. Meskipun semuanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut berbangga karena kita tergolong orang-orang yang mencintai majelis ilmu, orang-orang yang cinta terhadap majelis ilmu, cinta ilmu agama, sehingga kita mau belajar. Betapa banyak orang yang nggak mau belajar agama, sangat banyak, jauh lebih banyak dari yang mau belajar ilmu agama. Kita harus bersyukur atas hal itu dan jangan pernah berhenti untuk kita belajar ilmu agama. Semakin banyak kita belajar ilmu agama, semakin kita paham tentang agama, maka semakin terjaga diri kita. Semakin sedikit kita belajar ilmu agama, maka semakin tidak terjaga diri kita. Nah, itu bedanya ilmu dan harta. Kalau ilmu itu yang menjaga kita, tapi kalau harta kita yang menjaga dia. Al-mal anta tahrusuhu. Kalau harta kamu yang menjaganya. Wal ilmu yahrusuka. Al ilmu yahrusuka. Kalau ilmu itu yang menjaga kamu. Nah, kalau kita punya ilmu, maka kita akan terus dijaga oleh ilmu. Dimanapun, kapanpun kita berada, ilmu akan menjaga diri kita. Ketika kita mau melakukan kesalahan, ilmu memberi nasihat kepada kita sehingga kita nggak jadi melakukannya. Tapi kalau harta, semakin banyak harta kita miliki, semakin susah kita menjaganya. Ilmu semakin banyak kita memilikinya, semakin terjaga diri kita. Nah, karena itu ya kita harus perhatikan betul-betul terkait dengan masalah ilmu agama itu. Nah, sehingga ilmu din, ilmu agama ini merupakan kunci kebaikan. Nah, kunci kebaikan bagi seseorang. Nggak akan pernah ada orang nggak paham ilmu agama kemudian dia bisa jadi orang baik, itu nggak ada. Nggak ada dalam ceritanya, kamusnya itu nggak ada. Nah, dalam kaidahnya orang nggak belajar ilmu agama terus jadi orang baik, itu nggak ada. Baik maksudnya baik indallah. Kalau baik menurut tetangga, ya itu mudah, itu nggak usah belajar ilmu agama juga bisa. Yang penting kalau ketemu tetangganya tersenyum, menyapa. Kalau kita masak-masak agak enak kita kasih, kadang kita sedekah ke dia, udah tetangga dia bilang tetangga saya orang baik. Meskipun nggak pernah sholat, tetap dibilang orang baik. Itu menurut siapa? Menurut tetangga, menurut manusia. Tapi apakah baik menurut manusia itu cukup? Apakah kalau orang bilang kita ini orang baik, kemudian lantas kita masuk surga? Tidak, itu bagian dari hal yang diperintahkan oleh agama, iya. Bahwa kita harus muasyarahnya, pergaulannya dengan sesama itu baik, itu bagian dari perintah agama. Tetapi itu bukan yang pokok. Yang pokok itu adalah bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalankan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Semuanya membutuhkan kepada ilmu. Wong kita misalnya baik kepada tetangga, itu indallah, menurut Allah bisa tidak baik. Kalau orang nggak berilmu, dia misalnya membaca salam, assalamualaikum, atau dia sedekah kepada tetangganya,
nggak dapat pahala, bisa nggak dapat pahala. Kenapa? Dia kadang nggak niat. Padahal innamal a'malu binniat. Terkadang niatnya nggak ikhlas karena Allah. Dia ngasih tetangganya, nanti biar ganti dikasih lah, misalnya. Apa dapat pahala itu? Nggak dapat pahala. Atau dia sama sekali nggak niat, ngasih gitu aja. Dia kalau misalnya tersenyum gitu saja. Bukan karena Allah, bukan ada niat. Ya nggak ada pahalanya. Sampai perbuatan yang zahirnya baik pun, kalau tanpa ilmu, itu bisa nggak ada, tidak bernilai kebaikan indallah. Nah, disinilah maka menunjukkan pentingnya ilmu agama. Nah, semoga kita semuanya itu bisa istiqamah, istiqamah dalam jalan ilmu ini. Wal amru yauma idzilillah. Enggak ada seseorang yang bisa protes nanti di akhirat itu. Orang-orang kafir tidak bisa mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sudah diberikan kesempatan kehidupan di dunia ini. Mereka sudah diberikan akal, mereka sudah diutus kepada mereka seorang nabi untuk memberikan pengarahan kepada mereka, tetapi mereka tetap dalam kekufurannya. Udah mereka nggak ada argumentasi, nggak punya alasan untuk menentang tentang kondisi yang mereka lakukan. Karena sepenuhnya mereka mukmin atau kafir itu adalah biiradatihim, artinya dengan iradah mereka. Meskipun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Artinya maksudnya mereka itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan berupa kekufuran itu adalah dengan ikhtiar mereka, dengan iradah mereka. Itu yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak bisa berhujjah atau berargumentasi nanti pada hari kiamat. Udah terdiam. Itulah yang fakta sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Infitar. Insyaallah kita akan masuk pada surah Al-Mutaffifin. Nah, besok insyaallah semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa istiqamah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.